Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah keajaiban, manfaat dan keutamaan membaca Al-Quran setiap hari di dalam rumah kita? Insya Allah kita akan mengungkap 4 atau 6 manfaat paling minimal jika kita suka membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Namun sebelumnya mari membaca salah satu surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, agar hari ini kita telah tercatat membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada banyak sekali manfaat dan keutamaan membaca Al-Quran khususnya di dalam rumah kita. Berikut ini saya sebutkan 6 di antara keajaiban dan manfaat membaca Al-Quran setiap hari. Namun yang ketiga hingga yang keenam adalah manfaat khusus membaca Al-Quran di dalam rumah. Simaklah hingga selesai agar sempurna pemahamannya. Pertama, penolong dan pembela pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada para pembacanya. Yang kedua, mendapatkan pahala berlimpah. Membaca Al-Quran pahalanya dituliskan berdasarkan jumlah huruf yang kita baca. Setiap huruf diberikan pahala 10 kebaikan. Nah, misalnya kita membaca surah Yasin, jumlah hurufnya ada 3000. Jika setiap huruf yang dibaca dari surah Yasin diberikan pahala 10 kebaikan, jika dikalikan semua huruf Yasin yaitu 3000, maka hasilnya ada 30.000. Artinya satu kali kita baca surah Yasin, pahalanya adalah 30.000 pahala kebaikan. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi walahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam adalah khusus membaca Al-Quran di dalam rumah kita dan efeknya bagi kita dan rumah kita. Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya menyebutkan sebuah riwayat yang berasal dari Sayyidina Abu Hurairah. Beliau pernah berkata, innal baita la yattasi'u ala alihi wa tahduruhul malaikatu wa tahjuruhu syayatinu wa yakthuru khairuhu an yuqra'a fihil Qur'an. Sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang dan luas bagi penghuninya, akan sering dikunjungi para malaikat, dijauhi oleh setan, dan akan bertambah banyak kebaikannya. Akan bertambah banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan di dalamnya jika di dalamnya dibacakan Al-Quran.
Wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi wa tahjuruhul malaikatu wa tahduruhu syayatinu wa yaqillu khairuhu alla yuqra'a fihil Qur'an. Sebaliknya sebuah rumah akan terasa sempit bagi penghuninya. Para malaikat pun enggan masuk ke dalamnya. Bahkan malah setan yang sering masuk ke dalamnya. Serta sangat sedikit kebaikannya jika di dalamnya tak pernah dibacakan Al-Quran. Jadi kalau kita rajin membaca Al-Quran dalam rumah kita, maka rumah kita akan terasa nyaman, terasa luas, meskipun kecil dan sederhana. Sering didatangi para malaikat, dijauhi para setan, dan semakin banyak kebaikannya. Sebaliknya jika kita merasa rumah kita sempit, padahal rumah kita besar, di rumah rasanya tidak nyaman, hawanya terasa panas, bahkan sesama anggota keluarga tidak hidup rukun, boleh jadi kita tak pernah membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Mari kita biasakan membaca Al-Quran di dalam rumah kita agar rumah kita tambah berkah dan makin banyak kebaikannya. Semoga kita dimudahkan mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.